Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, kemarin kita sudah praktek trading ya, sudah praktek dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri di video sebelumnya. Kali ini teman-teman kita akan teori. Saya pengen mengangkat satu buah topik yang sangat penting teman-teman, yakni jangan sering melihat market. Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula bertanya-tanya ya, kok nggak boleh sih terlalu sering melihat market? Sebenarnya boleh-boleh saja, itu hak kalian ya. Tapi di sini saya sudah punya pengalaman sendiri di masa lalu, di mana awalnya itu teman-teman ya, awalnya itu nggak mau trading. Cuman gara-gara liatin market terus, akhirnya apa? Kepancing entry, ya, kepancing entry. Kemudian pada saat saya sudah entry, terlalu sering melihat market itu kepancing untuk mengubah arah entry. Buka apa itu namanya profit dikit, kepancing untuk nutup dan lain sebagainya. Dan ternyata menurut penelitian teman-teman, psikologi trading kita itu sangat terpengaruhi oleh mata kita teman-teman. Sampai akhirnya saya benar-benar bisa mengontrol diri saya ketika saya sudah tidak sering melihat market. Bahkan satu pertanyaan buat teman-teman semuanya, yang kalian pernah nggak sih nggak punya uang ya, dan kalian dulu pernah trading gitu, kalian iseng-iseng lihat market gitu, tahu-tahu kalian berani depo, berani entry. Padahal kalian tadinya itu nggak ada rencana sama sekali untuk depo, rencana sama sekali untuk entry, itu nggak ada. Cuman gara-gara kalian terlalu sering melihat market, kalian akhirnya kepancing untuk melakukan deposit dan akhirnya entry. Pernah nggak momen seperti itu? Oke ya, kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara mengelola psikologi trading kita agar tetap terjaga dengan baik dengan membatasi jadwal kita melihat market. Tapi sebelum itu teman-teman ya, kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Aksen, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya nanti ada ini ya, totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya, cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah, total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan demo kontes biasa, beda. Ini real ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini, ya. T dan C ya. Term and conditionnya kalian klik ya seperti ini. Nah, nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau apa itu namanya ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke ya teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Oke ya teman-teman ya, studi kasus sebenarnya adalah dari pengalaman pribadi. Jadi ketika terlalu sering melihat market itu akhirnya kepancing untuk entry lagi dan entry lagi. Ini adalah pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua adalah mengubah entry di tengah jalan. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, kalian pengalamannya sama nggak dengan saya? Kemudian tahu-tahu depo, ya. Padahal tadinya akun saya masih kosong, gara-gara sering ngeliatin market, tahu-tahu depo. Atau mungkin teman-teman nggak ngeliatin market kalian sendiri, kalian ngeliatin live TikTok. Ya, contoh ya, live TikTok orang-orang yang lagi trading, mereka entry dan akhirnya profit, akhirnya kalian kepancing. Pengen dan akhirnya kalian masuk ke market. Padahal tadinya itu nggak ada rencana sama sekali. Akhirnya apa? Kalian depo, akhirnya apa? Entry, akhirnya apa? Kalian juga sempat mengubah entry di tengah jalan. Kalau teman-teman pernah mengalami hal yang sama, berarti kasusnya sama dengan pengalaman saya di zaman dulu. Yang akhirnya teman-teman, kejadian-kejadian seperti ini merugikan saya. Gini, awalnya saya entry ya dulu itu. Kemudian profit, ya, harusnya kan berhenti, diem, tutup market dan besok lagi. Cuman gara-gara lihat market, teman-teman, apa yang terjadi? Saya entry lagi. Dan ini teman-teman, yang tadinya profit jadi rugi. Gitu. Akhirnya apa? Gara-gara profit dan rugi, akhirnya pengen balikin ke profit lagi, entry lagi kayak gitu. Sehingga teman-teman, saya memutuskan bahwa trading itu harus ada batasan yang jelas.
Ya, tentang apa? Tentang satu hal. Ini yang paling penting. Jadwal melihat market. Ini buat pelajaran saya sendiri ya dulu, tapi saya share ke teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi mungkin pengalaman setiap orang bisa berbeda dan itu sah-sah saja. Akhirnya apa? Saya membatasi jadwal melihat market. Teman-teman, kalau kalian lihat di praktek trading saya, itu kebanyakan itu di pagi hari. Ya, dan benar sekali. Saya itu melihat market itu di pagi hari, sebentar aja, paling ngecek gitu. Kalau ada momen saya ambil gitu. Paling di jam-jam segini. Ini sekarang saya record jam setengah 9 pagi. Nah, tadi pagi jam 8 saya lihat-lihat, itu nggak ada momen sama sekali. Udah tak buka-buka semuanya. Termasuk karena ini hari Sabtu ya, BTC ini sebentar lagi momennya. Ya, ini ada hammer, ada zona penting, ini sebentar lagi paling saya entry. Jadi sekali melihat market dan apa itu namanya nggak ada momen, ya sudah saya tinggal. Paling siang lihat sebentar nggak ada momen, ya sudah saya tinggal. Nggak perlu yang saya pantengin terus menerus. Karena ketika saya pantengin terus menerus, apalagi di time frame kecil teman-teman, itu apa ya namanya ya, itu akan memancing saya untuk melakukan trading lagi dan ujung-ujungnya nggak karuan. Itu pengalaman saya. Batasi jadwal melihat market. Yang kedua adalah batasi jumlah entry. Jadi ini juga secara otomatis akan membatasi kita dalam melihat market. Kita itu trading harus punya batasan yang jelas teman-teman. Kalau kalian nggak punya batasan yang jelas, kalian nggak akan pernah tahu kapan harus berhenti. Yang akhirnya apa? Kalian akan trading terus-terusan, bahkan begadang sampai pagi, besoknya nggak tidur trading kayak gitu terus. Itu awal-awal saya dulu mulai kenal trading 10 tahun yang lalu. Itu kayak orang gila teman-teman. Jam segini masih liatin market gitu. Floating masih saya tungguin ya. Siang masih floating saya tungguin. Sore nggak tahu-tahu itu udah sore loh. Padahal tadi masih pagi. Tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah tengah malam, tahu-tahu belum tidur sehari penuh dari kemarin. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah realita yang saya alami dulu. Yang akhirnya apa? Ketika saya punya batasan yang jelas, maka hidup saya pun akan teratur. Pertama, jadwal melihat market. Yang kedua, jumlah entry. Teman-teman, saya itu dalam satu akun trading, maksimal itu 2 kali entry dalam sehari di pair yang berbeda. Jadi, kalau memang sudah 2 kali entry, itu sudah berhenti. Itu membuat saya punya, apa ya namanya, punya sebuah arah yang jelas. Oh ya, hari ini cari-cari ada 1, kena SL. Oh ya, akhirnya entry lagi, 2 kali, kena SL lagi, stop. Karena batasan saya jelas. Jumlah entry-nya 2 kali sehari dengan gaya trading daily trading. Atau untuk teman-teman yang scalping juga harus punya batasan. Kalau kalian nggak punya batasan, itu bahaya sekali. Nah, kalau untuk scalping adalah batasan jam scalping. Itu juga harus kalian batasin. Kalau nggak kalian bisa scalping terus, ya nanti lama-lama kalian sakit teman-teman. Kalian akan begadang terus. Contoh, oh ya saya akan scalping di sesi Amerika jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ketika jam 9 malam, entah itu profit, entah itu rugi, pokoknya saya harus berhenti. Kalau kamu bisa disiplin seperti itu, besoknya kamu masih punya momen. Besoknya kamu masih punya kesempatan, besoknya kamu masih punya uang. Tapi kalau kamu nggak punya batasan seperti itu dalam scalping kalian akan trading. Dari jam 7 sampai jam 11, sampai jam 12, sampai habis saldonya baru nangis berhenti. Jadi teman-teman, scalping pun juga harus ada batasan jam scalping. Atau ada yang namanya batas profit atau loss. Nah, ini juga angka ya. Terserah kalian mau pakai batasan yang mana. Yang jelas kalian harus tahu kapan kalian harus berhenti. Contoh batasan yang keempat adalah batasan profit atau loss. Jadi hari ini saya akan scalping. Hari ini saya akan trading. Trading terus. Pokoknya saya akan berhenti ketika saldo saya sudah rugi $50 atau ketika nanti sudah profit $200, saya akan berhenti juga. Pokoknya saya harus ketemu salah satunya. Ini nggak apa-apa. Kalian pakai batasan profit atau loss. Apakah ketemu yang ruginya 50 dan harus konsisten, harus tegas sama diri sendiri. Ini aturan yang sudah saya buat, saya berhenti karena saya sudah rugi $50. Ini aturan yang saya buat, saya berhenti karena saya sudah profit $200. Jadi clear teman-teman. Planning kalian itu clear. Dari awal kalian sudah punya batasan yang jelas dan kalian harus tepati batasan yang kalian buat.
Karena trader itu adalah menepati planning yang mereka buat. Kalau kalian buat planning, kalian ingkarin, kalian minggu depan harus mulai lagi. Belajar untuk tepatin planning yang kalian buat. Kalian mengingkari lagi, belajar lagi, dari ulang lagi. Sampai kalian benar-benar bisa sesuai dengan planning. Karena banyak trader itu sudah bisa merancang, tapi pada realitanya mereka hilang arah. Mereka lupa dengan rancangan mereka. Mereka melanggar aturan mereka sendiri. Kayak gitu. Oke ya. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.